Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Ayu Humaidah. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, semester 3 di Universitas Negeri Malang. Alasan saya memilih jurusan Sastra Indonesia, jadi waktu dulu saya adalah jurusan IPA pada waktu SMA. Namun saya begitu tertarik dan suka pada dunia komunikasi, akhirnya saya memilih jurusan Sastra Indonesia sebagai salah satu jurusan yang saya minati di Universitas Negeri Malang. Berhubung orang tua juga mendukung, saya juga tahu bahwa Sastra Indonesia ini adalah salah satu penunjang yang sangat besar karena jangkauan untuk karir ke depan sangat luas, tidak hanya sebagai penulis, kreator, atau jurnalis dan lain sebagainya, namun lebih luas lagi. Ya, jadi selain penting untuk penataan bahasa Indonesia yang semakin lama semakin turun, mempelajari sastra Indonesia ini sangat mengesankan dan luar biasa karena pelajaran ini atau mata kuliah ini dipelajari dari hal-hal yang sangat kecil. Dan hal itu yang membuat saya, oh ini, oh begitu, oh kayak gini. Karena mungkin sebelumnya kita menilai bahasa atau sastra Indonesia ini sebagai pelajaran di SMA yang sangat mudah, hanya berfokus pada paragraf atau anonim, sinonim, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak tersadarkan bahwa sastra Indonesia ini adalah pengaruh sangat besar di Indonesia sebelumnya dan harapan Indonesia untuk kedepannya. Jika belajar apa saja, pastinya juga lingkupannya hanya tentang sastra Indonesia. Namun mungkin apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita menilai dari SD, dari SMP, dari sampai SMA, kita menilai bahasa Indonesia hanya itu saja mungkin. Nah, padahal jika kita belajar sastra Indonesia, apalagi saya sendiri yang merasakan sastra Indonesia di dunia kampus, di dunia universitas, mempelajari hal-hal yang sangat kecil pun dipelajari, itu tidak semudah apa yang saya bayangkan. Jadi dari akarnya pun bahasa Indonesia itu menyangkut sejarah-sejarah Indonesia sendiri, kemudian bagaimana kata ini terjadi, bagaimana, jadi asalnya banyak sekali, bahkan saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena dari saya yang orang awam masuk ke sastra Indonesia, ini hal yang rumit, dan hal inilah yang membuat saya semakin bangga kepada bahasa Indonesia. Di jurusan sastra, apakah hanya belajar seputar karya Indonesia? Ya, jadi karya sastra Indonesia ini mungkin fokusnya bagi orang lain hanya fokus dalam puisi, novel, berita, atau yang sebagainya. Namun tidak, kita belajar lebih luas lagi dan dalam lagi. Bahkan karya sastra Indonesia ini juga berkembang baik lewat videografi, sinematografi, dan lain sebagainya. Menurut saya, belajar sastra Indonesia ini tidak akan rugi dan habis, karena saya yakin bahwa sastra Indonesia ini akan berguna sampai akhir masa. Jadi di jurusan sastra ini juga belajar berbagai bahasa. Contohnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, dan ada bahasa Arab Melayu. Lucunya lagi bahwa di kelas sastra Indonesia itu kita terbiasa atau dibiasakan dengan menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang tepat, baik penulisan di chat atau di tugas, atau presentasi, dan lain sebagainya. Bagi saya ini adalah hal yang baik, hal yang menarik, karena juga bisa menumbuhkan karakter kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kalau saya sendiri, jujur, saya adalah salah satu siswa yang dulunya tidak seberapa minat atau suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, karena bagi saya itu hal yang membosankan. Ya, kalau bisa lebih berkembang lagi, kita juga harus punya bekal, dan tentunya kita juga sudah punya bekal karena kita adalah warga negara di Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya.
Nah, contoh bekal yang lain itu bekal yang bagaimana? Yakni bekal dari segi kepenulisan, jurnalis, editor, atau speaker language, videografi, dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah kemampuan itu luas, universal, karena Indonesia ini bisa dipelajari oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan luar negeri pun banyak yang suka dan minat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau bicara masalah mata kuliah, jadi di jurusan sastra Indonesia ini belajar dari akar-akarnya dulu, bagaimana ada ilmu fonologinya, ada ilmu morfologi, sintaksis, semantik, atau linguistik, dan lain sebagainya. Pasti banyak sekali dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Namun yang paling berkesan, saya selaku orang awam dan jurusan sastra Indonesia dulu waktu maba di tingkat 1 ada yang namanya fonologi atau ilmu bunyi. Jadi saya benar-benar kaget, atau mungkin karena saya belum tahu sebelumnya. Jadi ilmu bunyi ini membahas tentang bagaimana asal usul bunyi, kenapa bisa seperti ini. Misal contoh bedanya dengan kata e, o, itu beda. Jadi saya benar-benar berkesan sekali untuk belajar bahasa sastra Indonesia ini, karena hal yang sekecil itu pun dibahas dan sebelumnya ada rumus-rumus di sini dan saya belum tahu itu sebelum saya belajar di sastra Indonesia ini di Universitas Negeri Malang. Untuk masalah tugas-tugas di jurusan sastra Indonesia, bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit, karena ada santainya, ada tidaknya. Jadi di sana kita tidak, kalau pada pendidikan umumnya kita selalu diberikan makalah atau poin-poin, namun di sastra Indonesia ini tidak, kita lebih dari itu. Kita meneliti, mengkritisi, atau menerjemah. Berhubung saya masih semester 3, jadi saya belum tahu atau belum mengetahui secara luas bagaimana PKL-nya atau KKN-nya. Namun menurut cerita dari kating-kating saya, kakak tingkat saya, bahwa sastra Indonesia ini ada PKL-nya walaupun ini tidak pendidikan. Nah, PKL-nya itu ya ada di instansi sosial. Nah, kalau KKN sendiri itu kita sebelumnya pada semester 5 atau 4 itu kita diberikan peminatan. Peminatannya yang pertama ada di dunia sastranya atau di dunia bahasanya, dan yang ketiga di sinematografi. Tidak terlalu mendalam karena kita bukan pendidikan, jadi mantap. Suka duka belajar bahasa sastra Indonesia ini tergantung kita, tergantung bagaimana kita. Semua kembali kita. Kalau kita bisa, kita niat, insya Allah akan paham, dan tergantung dosen juga ya. Kadang ada dosen yang menurut kita belum masuk ke kriteria untuk pemahaman kita. Ada juga dosen yang langsung cepat untuk masuk dalam pemahaman kita. Suka dukanya antara tugas dosen seperti itu. Sangat luas. Jadi kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya juga sudah melihat, survei dari dosen saya, dari kakak tingkat saya, dan orang-orang di sekitar saya, bahwa sastra Indonesia ini bisa berada pada semua kalangan kerja, baik dalam sastranya, penulisannya, jurnalis, editor, atau writer, atau dalam dunia sinematografi, dan bahkan sastra Indonesia ini juga bisa pada dunia kantor, bank, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu semua tergantung kita, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dengan baik, sesuai passion kita, sesuai kemampuan kita, dan sesuai
uh, apa yang kita dapatkan selama mata kuliah yang kita pelajari 7 atau 8 semester itu. Bagaimana kisaran biaya kuliah di jurusan sastra Indonesia di kampus kakak? Kalau saya di Universitas Negeri Malang, waktu pada angkatan saya sekitar 2 juta sampai 5 jutaan. Namun, alhamdulillahnya saya masuk pada beasiswa bidik misi. Jadi bagi kalian semua jangan ragu dan tenang saja, karena bagi yang ingin mendapatkan beasiswa dengan data prestasi, data diri, dan data keluarga, karena beasiswa di sini sangat banyak. Pesan saya kepada kalian semua yang ingin masuk di jurusan Sastra Indonesia, tetap semangat, jangan ragu untuk belajar bahasa negara kita sendiri, karena bahasa Indonesia ini akan semakin lemah, semakin kurang dengan adanya campuran-campuran bahasa lain yang mengakibatkan bahasa Indonesia ini nilainya sedikit minus. Dan jangan sampai itu terjadi. Terus berkarya dengan sejuta impian. Semangat! Oke, jangan lupa like, comment, subscribe pada channel seputar kuliah. Dan apabila kalian masih penasaran atau masih ingin tanya-tanya seputar jurusan Sastra Indonesia, kalian bisa DM saya di Putajis 17 tahun 3. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.